Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Mailia Ziaul Haq. Saya Nailatul Husna. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang aktualisasi nilai Pancasila dan keislaman dalam kehidupan berbangsa. Bab ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diaktualisasikan bersama nilai-nilai keislaman, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern sekarang ini. Pertama, mari kita bahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama berarti bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak juga mengabaikan ajaran agama. Sederhananya, orang yang moderat itu tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak menolak perbedaan, dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Dalam konteks Pancasila, moderasi beragama sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, memiliki banyak suku, budaya, dan agama. Pancasila menjadi dasar yang mempersatukan semua perbedaan itu. Kementerian Agama bahkan menetapkan 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Artinya, setiap pada NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Anti kekerasan, menolak tindakan ekstrim dan radikal atas nama agama. Akomodatif terhadap budaya lokal, artinya terbuka terhadap tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jika kita perhatikan, nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia menghargai semua agama tanpa memaksakan satu keyakinan tertentu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebersamaan. Sedangkan sila keempat dan kelima mengajarkan tentang musyawarah, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi, moderasi beragama sebenarnya adalah wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi bangsa kita. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak ideologi baru yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah sekularisme, yang memisahkan agama dari kehidupan sosial dan politik. Di sisi lain, ada pula ekstremisme, yaitu paham yang memahami agama secara kaku dan menolak perbedaan. Keduanya sama-sama berbahaya karena dapat mengancam persatuan bangsa. Selain itu, muncul juga politik identitas, yaitu penggunaan agama atau suku untuk kepentingan politik. Fenomena ini bisa kita lihat dalam berbagai peristiwa politik yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok yang saling menuduh dan saling menyalahkan. Untuk menghadapi hal itu, kita perlu menanamkan kesadaran bahwa agama dan kebangsaan bukan dua hal yang bertentangan. Justru, keduanya bisa berjalan beriringan. Kita juga perlu meningkatkan literasi media, supaya tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peran generasi muda, pemuda muslim dalam menjaga ideologi bangsa. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan penjaga nilai-nilai Pancasila. Di era digital ini, kita tidak hanya dituntut pintar dalam hal akademik, tetapi bijak dalam bersikap, terutama di dunia maya. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menyebarkan konten-konten positif di media sosial, menolak provokasi dan berita palsu, menghormati perbedaan pendapat, dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Generasi muda juga harus memperkuat literasi digital agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Karena banyak paham ekstremisme dan kebencian disebarkan melalui media sosial. Nah, kalau kita tidak sadar, tidak hati-hati, kita bisa ikut terpengaruh tanpa sadar.
Dengan begitu, generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang mulia, sekaligus nasionalis. Dan yang terakhir, strategi komunikasi. Ideologi bangsa di era digital sekarang, yang kita hidup di era digital, di mana hampir semua orang berkomunikasi lewat media sosial. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah nilai-nilai Pancasila bisa disebarkan secara luas dan cepat. Tapi tantangannya juga konten negatif yang bisa memecah belah bangsa. Oleh karena itu, strategi komunikasi ideologi bangsa harus kreatif dan menyesuaikan. Misalnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama membuat kampanye digital tentang semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Bisa melalui video pendek, podcast, infografik, atau konten edukatif yang menarik bagi anak muda. Selain itu, kita semua juga perlu meningkatkan literasi digital bebas Pancasila. Artinya, kita tidak hanya melek teknologi, tapi juga paham nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati perbedaan. Kalau semua orang menerapkan itu, dunia digital Indonesia akan lebih sehat dan bermanfaat. Kesimpulannya, teman-teman, dari semua penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa Pancasila dan nilai-nilai keislaman sebenarnya saling melengkapi. Keduanya menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan toleran. Di tengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan perkembangan teknologi, kita semua, terutama generasi muda, harus ikut menjaga ideologi bangsa. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, berpikir terbuka, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan, dan menebarkan pesan perdamaian. Dengan semangat moderasi, beragama, dan nilai-nilai Pancasila, kita bisa membangun Indonesia yang rukun, kuat, dan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari kami mengenai aktualisasi nilai Pancasila dan keislaman dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita semua bisa menjadi generasi muda yang beriman, berakhlak, dan tetap cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.